warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Rosmewani, dalam mata kuliah Etika Bisnis. Pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan kelima, kita akan membahas mengenai alternatif konsep. Jadi alternatif konsep yang telah kita bahas di materi sebelumnya. Dalam konsep yang telah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa etika bisnis itu menekankan pada etika yang harus dilakukan dalam berbisnis. Tetapi pada kenyataannya banyak penyimpangan-penyimpangan yang merugikan pihak lain. Jadi penyimpangan-penyimpangan apa sih itu? Langsung kita masuk. Contohnya dalam etika bisnis itu dijelaskan bahwa ketika kita berbisnis kita harus jujur, kemudian terbuka. Namun pada kenyataannya biasanya pebisnis hanya mengatakan kelebihan satu produk itu saja tanpa mengatakan kelemahannya. Jadi biasanya para produsen itu hanya mengatakan kelebihan satu produknya itu saja. Kemudian langsung kita ke contoh kasus atau contoh kasus yaitu mengenai etika pemasaran dan produksi. Jadi ada satu produk di Indonesia yang bisa dikatakan melanggar etika dalam berbisnis. Yaitu dua etika nih yang dilanggar. Pertama etika dalam pemasarannya dan etika dalam produksinya. Ketika itu produk HIT dianggap merupakan anti nyamuk yang efektif dan murah untuk menjauhkan nyamuk dari kita. Tetapi ternyata murahnya harga tersebut juga membawa dampak negatif bagi konsumen HIT. Jadi di dalam produk HIT itu telah ditemukan satu zat yang berbahaya di dalam kandungan kimia HIT yang dapat membahayakan kesehatan konsumennya. Jadi zat berbahaya ini bisa mengakibatkan keracunan terhadap tubuh kita, baik dalam darah, kemudian menyebabkan gangguan saraf, gangguan pernapasan, gangguan terhadap sel pada tubuh, bahkan kanker hati dan kanker lambung. Jadi ternyata yang tadinya produk HIT ini memasarkan produknya bahwasanya produknya ini ternyata efektif, kemudian bisa menjauhkan kita dari segala nyamuk. Ternyata di balik produk mereka itu ada bahaya-bahaya yang mengintai kita sebagai konsumennya. Kemudian Departemen Pertanian juga telah mengeluarkan larangan penggunaan dichlorpos untuk pestisida dalam rumah tangga sejak awal 2004. Jadi ternyata kandungan yang di dalam HIT ini sudah dilarang sebelumnya pada awal tahun 2004. Kemudian kita masuk ke alternatif konsep periklanan dalam bisnis. Kita ambil lagi satu kasus, yaitu kasus mengenai yang dilakukan bintang 7 masuk angin. Jadi sebelumnya obat herbal masuk angin sangat berbahaya bagi tubuh dikala tubuh manusia sedang masuk angin. Jadi obat masuk angin ini dapat bekerja secara alami di dalam tubuh manusia yang dapat mencegah dan mengobati masuk angin tanpa efek samping bagi tubuh saat ini atau obat herbal ini. Nah, obat herbal masuk angin ini saat ini dikuasai oleh dua produk, yaitu produk tolak angin dan bintang 7. Namun pada iklannya terlihat bahwa iklan bintang 7 masuk angin menyindir produk dari tolak angin dengan slogannya orang bejo lebih untung daripada orang pintar. Sedangkan sebelumnya tolak angin itu memiliki slogan tersendiri yang telah dikenal oleh masyarakat luas, yaitu orang pintar minum tolak angin. Nah, di mana masalahnya? Masalahnya adalah di slogan inilah ada etika dalam pemasaran yang kurang etis dipakai oleh bintang 7 masuk angin karena telah menyindir produk dari tolak angin. Kemudian
karena tolak angin ini sendiri telah berkembang atau telah dikenal masyarakat luas sebelumnya, maka ada trik yang dibuat oleh bintang 7 tolak angin ini untuk mempopuleritakan produk mereka yang tadinya produk masih baru. Bagaimana nih caranya supaya produk mereka bisa cepat dikenal? Jadi itulah tadi, mereka mengambil trik untuk menyindir salah satu produk pesaing mereka yang terlebih dahulu itu sudah dikenal luas oleh masyarakat. Dan benar saja, trik ini benar efektif untuk pemasaran mereka gitu. Oke, kalau di dalam etika bisnis, sindir menyindir ini termasuk kurang etis di dalam berbisnis. Nah, namun kalau di dalam dunia pemasaran, sindir menyindir ini atau trik-trik dalam memasarkan ini wajar-wajar saja, karena memang setiap perusahaan itu memiliki konsep-konsep tersendiri untuk memasarkan produknya selama tidak melanggar hukum yang berlaku di negara tersebut. Oke, itu saja bahasan kita mengenai alternatif konsep dalam etika bisnis. Selanjutnya ada tugas yang harus Anda kerjakan, yaitu carilah kasus yang berhubungan dengan etika bisnis yang terjadi di lingkungan masyarakat atau yang terjadi di perusahaan tempat Anda tinggal begitu. Dan buat laporan kasus tersebut semenarik mungkin, dan akan lebih menarik lagi jika Anda menyertakan video kreatif di dalam laporan tersebut. Baik, sampai di sini pertemuan kita kali ini. Selamat siang dan terima kasih atas perhatian Anda semuanya.